Lihat Ayub Amakina. Ayub itu adalah orang yang saleh. Dia itu adalah orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia dicobai dengan banyak kesengsaraan, penderitaan, cobaan hidup yang melanda dirinya itu, dari kisah Ayub kita belajar, Tuhan tetap memegang kendali hidup orang yang percaya itu. Dari mana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memegang kendali hidup orang yang percaya? Dia mengatakan kepada iblis itu, ingat, jangan pernah sekali-sekali kamu mengambil nyawanya. Artinya, bagaimanapun tantanganmu itu, bagaimanapun situasi yang terjadi yang membuat hati kita itu hancur pada saat ini, Tuhan masih memegang kendali hidup orang yang percaya. Dan hal itu juga yang terjadi bagi bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel yang sudah hampir bahkan 70 tahun mereka itu di dalam pembuangan sebagai orang tawanan. Mereka itu tersiksa. Mereka itu juga menderita. Karena apa? Karena secara status sosial, orang yang terbuang itu adalah statusnya sangatlah hina sekali. Dan selama di dalam pembuangan Babel itu, di bawah pemerintahan raja-raja Babel pada saat itu, tidak pernah lagi terpikirkan orang Israel untuk kembali ke tanah airnya. Tidak ada lagi terpikirkan oleh bangsa Israel bahwa mereka itu harus kembali dan mereka itu harus pulang. Tetapi kasih Tuhan melebihi dari segalanya. Janji Tuhan kepada mereka haruslah dipulihkan kembali kehidupan bangsanya. Kita tahu melalui Raja Kores, yaitu Raja Babel, yang mengizinkan mereka kembali ke tanah air dan mengatakan tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi yang namanya penderitaan, tidak ada lagi yang namanya tawanan, silahkan pulang ke negeri masing-masing. Dan mereka itu kembali ke Yerusalem. Dan bangsa Israel setelah sampai tiba mereka di Yerusalem, mereka telah melihat bahwa negeri mereka itu, tanah airnya itu Yerusalem, sudah tinggal puing-puing, sudah hancur. Baik suci yang menjadi lambang kekuatan dan kehadiran Tuhan itu juga sudah dihancurkan oleh raja-raja Asyur. Begitu juga dengan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Amanginat yang dikasihi oleh Tuhan kita, mungkin kita adalah orang yang merantau, kita adalah orang anak dagang. Ketika kita itu kembali ke Bonapasoge, ketika kita itu kembali ke tanah air kita, jika Amang Inang melihat bahwa tempat kelahiran kita itu ternyata sudah hancur lebur, bagaimana perasaan kita? Apalagi namun binireng tambah minat tuan di Bandung lebih hancur kan? Dan ada nama Parohado, Ohado, Pak Kilala Amuna Amang Inang. Bagaimana perasaan kita? Begitu juga dengan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka itu kembali ke tanah airnya, ternyata sudah ada penghuni di sana. Mereka juga melihat dan harus memulai kehidupan yang baru. Dan ada pencahariannya, maka pencahariannya juga harus dimulai yang baru. Tetapi sebagai orang yang kembali ke tanah air, mereka juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Mereka menatapi kehidupannya. Ternyata selama mereka itu di dalam pembuangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Banyak air mata. Melalui khotbah kita, melalui orang yang diurapi, yang diutus oleh Tuhan, yaitu Yesaya,
datang untuk menguatkan mereka, membawa kabar baik bahwa Tuhan akan memulihkan bangsanya. Tuhan juga akan memperbaiki kehidupan mereka. Dan bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu juga akan melihat bahwa mereka itu adalah seperti pohon Tuhan yang berbuah, seperti pohon terbanting. Jadi di Timur Tengah itu pohon terbanting itu adalah pohon yang sangat kuat sekali, yang akarnya itu menjulang sampai ke bawah untuk menyerap air supaya dia itu bisa bertahan hidup dan supaya dia itu juga bisa berbuah, menghasilkan, memberikan buah yang terbaik. Dan orang-orang juga melihat seperti itulah kehidupan umat Tuhan setelah kembali dari pembuangan ke Yerusalem dan haruslah menjadi orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya juga seperti yang di Perjanjian Baru, sebagaimana Yesaya datang membawa kabar baik, yaitu kepada orang Israel, kepada orang yang sengsara, kepada orang yang mengatakan dirinya itu sedang rusak karena yang terjadi di dalam dirinya itu. Dia datang untuk merawat hati yang remuk. Dan dia juga datang untuk memberikan kepada orang-orang tawanan, yaitu kepada orang-orang yang terkurung. Dia juga datang untuk membawa kelepasan. Firman Tuhan pada hari ini juga kita mau melihat Tuhan akan mengubah tahun kesengsaraan itu, tahun penderitaan itu menjadi tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan itu adalah membebaskan semua orang-orang yang tertawan. Tahun rahmat Tuhan itu adalah membebaskan orang yang terpenjara, yang tertawan di dalam dosa juga, dia harus dibebaskan. Kalau dalam Perjanjian Lama ada tahun Yobel, segala hutang sudah dianggap lunas. Dan orang-orang juga yang menggadaikan tanahnya kepada orang lain, dia juga harus mengembalikan itu. Itu adalah tahun pembebasan. Demikian juga Tuhan membebaskan setiap orang yang berdosa. Makanya di Perjanjian Baru, sama halnya ketika Tuhan itu mengajar di sinagoge, dia membacakan dan mengambil dari kitab Yesaya yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang dikurangi. Dia adalah Mesias yang membawa kabar baik, yang membebaskan semua bangsa-bangsanya itu dari yang namanya penderitaan dan dosa. Kita tahu amanah bahwa dosa itu adalah mengakibatkan manusia sangat jauh dari Tuhan. Dosa itu juga mengakibatkan bahwa kita itu semakin menderita. Dan dosa itu juga mengakibatkan manusia itu semakin sengsara. Tuhan datang melalui Yesus Kristus membawa kabar baik, mengatakan bahwa semua melalui tahun rahmat Tuhan itu sudah dibebaskan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan kita, siapa di antara kita yang ada di tempat ini dalam satu minggu ini telah bergumul habis-habisan karena persoalan yang tidak terpecahkan sampai saat ini? Jangan dong, biar pemirsa perlu paham Yesus karena sunang dosa dihukumkan. Bersuka cita doamu menginang satu minggu ini. Bersuka cita. Kalaupun ada kerikil-kerikil kehidupan yang mau menggoyangkan iman kita, mungkin itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena kita masih merenungkan dan mengatakan di dalam hati kita, ternyata kasih Tuhan itu masih lebih besar dan luar biasa dibandingkan dengan penderitaan. Ai mulu masalah utang dengan penderitaan. Bukan? Penderitaan yang mungkin ini boleh diciptakan, itu bukan penderitaan yang habis-habisan. Kita tahu bahwa semua manusia itu bergumul. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, Tuhan
tidak pernah meninggal.